Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Faria Hasana. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi topik tentang isu-isu kontemporer pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Matsai. Baik, yang pertama ada tentang pengertian dan ruang lingkup isu-isu kontemporer pendidikan. Yang pertama yaitu tentang pengertian isu. Isu adalah masalah yang dikedepankan atau topik yang sedang hangat diperbincangkan, atau beritanya masih menjadi hilir yang tak asing di kalangan masyarakat. Yang kedua ada pengertian tentang kontemporer. Kontemporer biasa disebut dengan kekinian atau sesuatu yang terjadi sekarang, dan bisa juga sesuatu yang menjadi tren pada saat ini. Sedangkan isu-isu kontemporer yakni adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini, sehingga solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa yang sekarang. Sedangkan pengertian pendidikan Islam yakni adalah proses pendidikan yang bersumber dengan nilai-nilai agama Islam atau yang berkaitan dengan nilai-nilai agama Islam yang memiliki tujuan untuk menanamkan atau membentuk sikap hidup, mengembangkan kemampuan berilmu pengetahuan yang sejalan dengan nilai-nilai agama Islam. Dan yang melindasi dengan nilai-nilai agama Islam yang melandasi untuk mengembangkan kehidupan anak didik ke arah kedewasaan atau kematangan yang menguntungkan dirinya, yang akan dilakukan dengan langkah-langkah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan pedagogis. Selanjutnya di sini ada beberapa poin, yakni yang pertama, hakikat pendidikan Islam. Hakikat pendidikan Islam adalah proses membimbing dan mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan anak agar menjadi manusia dewasa sesuai dengan tujuan pendidikan Islam. Yang kedua, yakni asas pendidikan Islam. Asas pendidikan Islam adalah asas perkembangan dan pertumbuhan dalam kehidupan yang seimbang antara kehidupan dunia ukhrawi, jasmani, rohani, atau kehidupan material spiritual. Yang ketiga ada tentang model dasar pendidikan Islam. Model dasar pendidikan Islam yakni kemampuan dasar atau fitrah untuk berkembang dari masing-masing pribadi manusia sebagai karunia Tuhan. Atau juga ada pengertian lain yaitu tentang apa itu kemampuan dasar, yakni pemberian Tuhan yang tidak bisa dirubah oleh apapun, melainkan hanya bisa dikembangkan secara optimal melalui pendidikan. Yang keempat adalah sasaran strategis pendidikan Islam, yakni menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai ilmu pengetahuan secara mendalam dan meluas dalam pribadi anak didik, sehingga terbentuk dalam dirinya keimanan dan ketakwaan yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, yakni ruang lingkup pendidikan Islam. Ruang lingkup pendidikan Islam adalah lapangan hidup, keagamaan, keluarga, ekonomi, kemasyarakatan, politik, sosial budaya, dan ilmu pengetahuan. Sedangkan metode pendidikan Islam, yakni metode yang digunakan dalam pendidikan Islam, adalah metode yang didasarkan atas pendekatan-pendekatan keagamaan,
atau religius, kemanusiaan atau humanity, dan ilmu pengetahuan atau scientific.